Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin para pemirsa EKC Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mentadabburi ayat dari surah Muhammad, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang berjuang untuk meninggikan kalimatnya, li'la'i kalimatillah. Wa la yansurannallahu man yansur, dan Allah pasti di sini menggunakan huruf taukid sebagai bentuk penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hamba-hambanya yang berbuat, yang bekerja untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya juga kami telah menjelaskan bahwa perjuangan dalam li'la'i kalimatillah bukanlah karpet merah yang terbentang, melainkan di sana ada onak duri, tantangan dan rintangan serta hambatan yang senantiasa menghadang. Tapi kita mohon sama Allah supaya dikuatkan, disabarkan dalam perjuangan suci ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, baik itu dalam bentuk peperangan untuk memerangi kaum kafir harbi ataupun berjuang untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami pasti akan memberikan jalan-jalan, solusi. Bukan cuma satu jalan, tapi banyak solusi, banyak jalan untuk memperoleh kemenangan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Namun yang harus dipastikan dalam perjuangan ini adalah kita harus senantiasa berbuat ihsan. Sebab dengan perbuatan ihsan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya dan memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup. Kemudian selanjutnya, sebagai calon-calon dai ataupun pejuang-pejuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus memiliki bekal yang kuat dari keilmuan, wawasan, mental, ya sekaligus juga tentunya skill dalam berdakwah. Karena itu kalian harus menjadi generasi good looking, yang faham bahasa Arab, yang hafal Al-Quran, yang faham tafsir, yang sungguh-sungguh belajar agama, agar kelak bisa mencerahkan umat. Kalau gara-gara kita belajar agama, memperjuangkan Islam,
menghafal Al-Quran lalu dituduh sebagai radikalisme atau terorisme, persetan dengan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, dan kematian pasti akan datang. Kita mati karena sakit atau karena mati terbunuh, semuanya mati. Tapi ada mati yang nikmat, yaitu mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang mati syahid karena berjuang untuk agama Allah. Ada orang mati konyol karena menghalang-halangi orang untuk berdakwah dan menjalankan agamanya. Hari ini cukup viral tentang penusukan Syekh Ali Jabir. Tahukah Anda, dalam surah Yasin disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari pelosok kota seorang laki-laki yang terengah-engah, terburu-buru, mengatakan kepada kaum yang tidak menerima kehadiran para nabi dan rasul, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para nabi dan rasul itu. Kalau konteks sekarang, ikutilah para ulama yang membimbing kepada jalan yang benar. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bagaimana ciri-ciri orang ini, ulama ini? Adalah mereka yang tidak menuntut upah, ganjaran dari manusia terhadap apa yang diserukannya. Wa hum muhtadun. Dan ulama ini adalah yang mendapatkan petunjuk, hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahu nggak apa yang terjadi sama orang ini, sama laki-laki yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa laki-laki ini bernama Habib An-Najjar. Gara-gara beliau memperingatkan kaumnya agar mengikuti para penyeru, para pendakwah, justru beliau akhirnya dibunuh, dibacok, bahkan dikeluarkan isi perutnya. Begitu bengis memang perjuangan dakwah ini. Tapi di akhir hayatnya orang ini mengatakan, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulul jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi orang yang berjuang kemudian disiksa dengan syarat perjuangannya karena mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, maka insya Allah surga balasan terbaiknya. Allah ampunkan dosa-dosanya, walau di mata orang ini kasihan, tapi dia sudah merasakan surga sebelum surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Rabbani yang lantang, mantap menyerukan al-haq. Dan percayalah, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika al-haq telah tiba, maka kebatilan pasti akan runtuh. Siapapun yang bersama kebatilan pada akhirnya nanti akan tumbang. Innal batila kana zahuqa. Karena memang kebatilan itu pasti akan tumbang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat menghadirkan spirit baru untuk sebuah perjuangan suci untuk Islam yang kita cintai, untuk Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.